Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah taala kita akan ambil ayat yang ke-187 yang masih berkaitan mengenai tentang hukum berpuasa. Pembahasannya tentang ayat ahkam masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sebelum kita ambil pembahasan tafsirnya, kita akan terjemahkan ayat yang 187. Baik, kita baca ar-rafathu. Artinya bercampur Taib. Ar-rafathu isim atau fi'il? Isim. Tandanya apa? Al. Taib. Berikutnya libasun. Artinya? Ya. Libas ya. Sering kita ambil. Isim atau fi'il? Isim. Berikutnya takhtanuna. Artinya? Asal kata artinya adalah kalian mengkhianati. Dari kata khianat. Maksudnya adalah apa? Bahwasanya tidak mampu menahan diri. Sehingga apa? Orang yang tidak mampu menahan diri disebut dengan apa? Mengkhianati dirinya sendiri. Taib. Takhtanuna isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Madhi mudhari'. Mudhari'. Tandanya adalah ta. Dari asal kata ikhtana yakhtani. Wazannya yaitu ifta'ala yafta'ilu. Lanjut. Al-ana. Artinya sekarang. Isim. Tandanya adalah al. Lanjut. Bashiru. Artinya kalian gaulah atau campurilah. Bashiru isim fi'il. Fi'il. Madhi mudhari' amr. Fi'il. Kata perintah. Kata kerja perintah fi'il amr. Dari asal kata basyara yubashiru. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Baik, berikutnya ibtaghu. Artinya kalian carilah atau carilah oleh kalian. Ibtaghu fi'il apa? Madhi mudhari' amr. Fi'il amr. Fi'il amr. Dari asal kata ibtagha yabtaghi. Ibtagha yabtaghi. Wazannya ifta'ala
Yafta'ilu. Baik, berikutnya al-khaytu. Artinya benar. Isim fi'il. Isim. Tandanya apa? Al. Lam ta'rif. Berikutnya al-abyadu. Artinya putih. Kalau hitam aswad. Hajar aswad. Isim juga ya. Al. Terakhir hududun. Artinya batasan-batasan atau hukum-hukum. Hududun isim. Asalnya ada tanwinnya. Hududun. Baik. Kita ulang lagi dari awal. Kita baca bersama-sama. Ar-rafathu. Artinya libasun. Artinya takhtanuna. Artinya atau tadi apa? Kalian tidak dapat menahan diri. Al-ana. Artinya sekarang. Basyiru. Artinya kawinlah oleh kalian. Ibtagu. Artinya carilah kalian. Carilah oleh kalian. Carilah. Al-khaytu. Artinya al-abyadu. Lawannya apa? Lawannya putih, abyad, aswad. Hajar aswad. Terakhir hududun. Artinya batasan. Baik, kita terjemahkan satu ayat. Bismillah. Uhilla. Artinya halal. Dihalalkan. Fi'il majhul ya, fi'il pasif. Fi'il pasif awalnya dhamma, sebelumnya kasrah. Kayak kutiba, uhilla. Setiap ada kata kerja awalnya dhamma, sebelum akhirnya kasrah, maka dia fi'il pasif, artinya di. Taib uhilla artinya dihalalkan atau diperbolehkan. Lakum, bagi kalian. Udah sering ya? Lailatul Siyam. Apa lailah? Malam. Al-Siyam puasa. Ar-rafathu. Tadi apa? Mencampuri. Ini apa? Kinayah tentang jima. Ila nisaikum. Pada istri-istri kalian. An-nisa itu bisa artinya para wanita atau istri-istri. Hunna apa? Mereka. Kalau laki-laki hum, kalau perempuan hunna. Hunna mereka. Siapa? Para istri. Libas pakaian. Lakum bagi kalian. Wa antum kalian siapa? Para suami. Libas lahunna bagi mereka para istri. Satu sama lain adalah pakaian. Taib. Alimallah. Apa alimah? Sudah sering mengetahui. Alimallah
Allah mengetahui. Annakum seperti kayak inna, bahwasanya kum kalian, kuntum kalian dulu atau kalian adalah, takhtanuna tadi apa? Berkhianat atau tidak dapat menahan. Anfusakum diri kalian sendiri. Maka taba alaikum. Dalam Al-Quran ada taba ila dan taba ala. Kalau taba ila pakai ila, bertobat. Tapi kalau taba ala, menerima tobat. Di sini menggunakan apa? Ala. Sehingga artinya maka taba alaikum, Allah, dia Allah menerima taubat alaikum, atas kalian. Wa afa, apa afwan? Afwan, Pak. Apa arti afwan? Memaafkan. Ankum, kalian. Afa pasti pakai an. Baik, berikutnya maka al-an, sekarang bashiruhun. Tadi yang bashiru, pergaulilah, campurilah, hunna, mereka, yaitu para istri. Wa ibtahu, carilah oleh kalian, ma, apa-apa, kataballahu, Allah telah tetapkan. Kata apa bisa artinya mewajibkan atau menetapkan. Lakum, bagi kalian. Wa kulu, apa kulu? Kul, makanlah. Washrabu, taib, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta, sampai atau sehingga. Yatabayyana, sudah jelas, terang. Lakum, bagi kalian. Al-khaytu, benang, al-abyad, putih. Minal khaytil aswad. Tadi apa aswad artinya? Hitam. Minal fajr, dari fajar, subuh. Bukan dengan lampu, tapi dengan fajar. Summa atimmu, sempurnakanlah. Baik, sekali lagi. Summa atimmu, kemudian sempurnakanlah. Asyam, puasa. Ilal lail, sampai malam hari. Wa la tubashiruhun, janganlah kalian menggauli, mencampuri. Hunna kembali ke para istri. Wa antum, kalian, atau sedangkan. Jika ada waw setelahnya dhamir, bisa juga diartikan sedangkan. Dan kalian atau sedangkan, antum, kalian, akifuna, beriktikaf, fil masajid, di masjid. Taib, tilka,
itulah hududullah, tadi apa? Batasan-batasan Allah. Fa la taqrabuha. Taqrabu, janganlah kalian mendekati. Ha-nya. Ha kembali kepada batasan-batasan Allah. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullah. Tadi apa? Yubayyinullah, Allah menjelaskan atau menerangkan ayatihi linnas la'allahum, agar supaya mereka yattaqun, bertakwa. Lumayan panjang. Baik, kita ulangi lagi. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa mencampuri istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, yaitu para istri, pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka, para istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian dulu atau adalah mengkhianati diri kalian sendiri. Atau tadi apa? Maksudnya tidak dapat menahan diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat atas kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulilah mereka, para istri, dan carilah apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Wala tubashiruhun wa antum aakifuna fil masajid, janganlah kalian menggauli atau mencampuri mereka, para istri, dan kalian atau sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar supaya mereka bertakwa. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 187 masih berkaitan dengan ayat yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai tentang hukum-hukum tentang puasa.
Di pertemuan yang lalu ya, setelah Allah menegaskan bahwasanya puasa adalah suatu kewajiban yang awalnya itu pilihan. Bagi yang mau puasa silahkan berpuasa, atau bagi yang mau membayar fidyah silahkan membayar fidyah. Pilihan awalnya. Kemudian ayat ini dimansukh, dihapus dengan ayat yang ke-185. Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Sehingga tidak ada lagi pilihan membayar fidyah. Meskipun di awalnya meskipun pilihan sifatnya antara puasa atau membayar fidyah, akan tetapi wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka setelah mengenai dihapusnya ayat tentang pilihan sehingga menjadi wajib semuanya berpuasa, maka setelahnya mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa bagi yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa sebagai rukhsah, meringankan hukum. Akan tetapi tetap wajib mengqadha di hari-hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, yaitu menggantinya di hari-hari yang lain. Dan menggantinya ya, tentunya setelah bulan suci Ramadan, baik qadhanya berurutan atau dipisah-pisah boleh. Kemudian segera setelah selesai bulan Ramadan atau nanti di bulan-bulan yang setelahnya, yang penting sebelum datang bulan Ramadan berikutnya juga boleh. Akan tapi para ulama mengatakan menyegerakan lebih afdol. Kemudian Allah menegaskan bahwasanya ya, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan kesusahan. Bahwasanya dalam syariat puasa Allah mudahkan bagi yang nggak bisa mengqadhanya di luar Ramadan. Dan Allah perintahkan untuk menyempurnakan bilangannya, itu menyempurnakan bilangan Ramadan, agar tidak ada orang yang mengira bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan itu boleh separuhnya saja. Misalnya 15 hari atau 2 hari, Pak. Ikut puasa di awal sampai yang terakhir. Maka Pak, Allah katakan tidak. Tukmilu iddah, sempurnakan bilangannya. Dan setelah menyempurnakan ibadah puasa dalam waktu sebulan, baik 29 atau 30, karena bilangan Hijriyah itu kalau enggak 29, 30. Setelah selesai daripada ibadah puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah. Di antara faedah yang menegaskan setelah selesai ibadah dianjurkan memperbanyak zikir. Sebagaimana firman Allah di ayat-ayat yang lain mengenai ibadah, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 200 nanti, ketika Allah membahas mengenai masalah haji, Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Jika kalian sudah selesai melaksanakan manasik haji atau umroh, fadhkurullaha, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Sehingga kalau sudah selesai haji atau umroh, boleh jalan-jalan ke pasar, tapi juga perbanyak zikirnya. Ayat berikutnya ya, Allah menegaskan la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri. Juga mengenai hal ini ya, mengenai firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa. Yang pertama lalu kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang berat berpuasa seperti asy-syaikhul kabir,
orang yang tua renta yang nggak mampu puasa, maka bayar fidyah, laki-laki maupun perempuan. Atau juga al-marid alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang nggak ada harapan sembuh. Ini juga apa? Dikategorikan di dalamnya membayar fidyah. Kemudian mengenai masalah orang yang hamil dan orang yang menyusui, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Akan tetapi As-Sa'di rahimahullah taala, beliau lebih mengambil pendapat jumhur, yaitu bahwasanya apa? Cukup hanya membayar fidyah. Orang yang hamil dan orang yang menyusui hanya membayar fidyah. Pendapat yang kedua, dan ini menjadi khilaf, yaitu mengenai bahwasanya orang yang hamil atau orang yang menyusui ini harus mengqadha dan memberi makan. Mengqadhanya dan memberi makan. Yang menjadi perkara khilafnya adalah mengenai illah, sebabnya. Orang yang hamil sama orang yang menyusui ini dikiaskan pada yang sakit. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, ketika apa? Sudah sembuh maka ya dia puasa, mengqadha. Atau dikiaskan pada yang tadi awal, bahwasanya apa? Termasuk orang yang kalau nggak mampu ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah, langsung bayar fidyah. Ini menjadi perkara khilafnya, yaitu mengenai sebabnya, mengenai ilahnya. Apakah dia adalah sebab yang sifatnya berkelanjutan atau sebab yang sifatnya adalah hanya datang sementara. Pendapat yang pertama, yaitu tadi apa? Alaihal it'am lal qadha, hanya membayar fidyah tanpa mengqadhanya. Pendapat pertama dan juga yang kita sebutkan di awal. Pendapat yang kedua adalah alaihimal qadha wa ikhtulifa fil it'am. Maka keduanya, bagi yang hamil dan yang menyusui, wajib mengqadha. Dan bersilang pendapat ulama mengenai membayar fidyah. Pendapat pertama apa? Bahwasanya yang hamil dan yang menyusui langsung fidyah, selesai. Karena dimasukkan dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang berat berpuasa bayar fidyah. Pendapat yang kedua, wajib qadha. Maka dia hanya mengqadha dan tidak bayar fidyah. Jadi Pak Ibu yang menyusui dan sedang hamil, jika kekhawatirannya itu pada dirinya, maka hanya mengqadha dan tidak bayar fidyah. Akan tapi jika kekhawatirannya pada anaknya atau dirinya dan anaknya, maka dia mengqadha dan bayar fidyah. Bisa diambil, Pak? Jadi apa? Ada dua pendapat, satunya enggak qadha, langsung bayar fidyah. Dan ini juga apa? Ya, pada yang al-athar dari Ibnu Abbas. Dan juga dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah taala. Pendapat yang kedua, wajib mengqadha. Adapun membayar it'am, membayar fidyahnya ikhtilaf. Jika kekhawatirannya pada dirinya, hanya mengqadha saja tanpa it'am, memberikan makan. Adapun jika kekhawatirannya kepada anaknya, maka dia mengqadha dan bayar fidyah. Baik. Berikutnya mengenai berdoa. Tadi yang kita sebutkan bahwasanya setelah mengenai ayat puasa, dibahas mengenai ayat tentang doa. Karena sesungguhnya korelasi antara puasa dan doa, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu pada saat sedang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, as-shaimu da'watu la turad, bahwasanya orang yang berpuasa doanya tidak tertolak. Maka kalau berpuasa, perbanyak berdoa. Maka mengenai ayat ini,
Ada asbab nuzulnya, sebab musabab turunnya ayat 186. Bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih. Tuhan kita ini dekatkah sehingga kita hanya bermunajat, atau jauh maka kita panggil? Dalam artian Tuhan kita ini dekat sehingga kita berdoa ya dengan suara yang lirih, suara yang dengan hati, atau jauh yang perlu kita keraskan suara dengan kita panggil. Ini apa? Sebabnya. Maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Sehingga dari ayat ini juga diambil sebuah faedah, al-aslu fid du'ai as-sir. Hukum asal dalam berdoa adalah rahasia. Masih apa? Dengan suara sir. Karena Allah itu maha dekat. Kemudian mengenai doa, doa ada dua. Ada doa ibadah dan doa masalah. Doa yang sifatnya adalah ibadah. Kita sujud, rukuk, doa-doa yang kita baca dalam sholat. Dan juga ada doa masalah, doa yang sifatnya permintaan, permohonan. Kita punya hajat apa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai doa, setelah Allah menegaskan bahwasanya dirinya dekat, bahwasanya tidaklah seorang hamba ketika berdoa kepada Allah melainkan Allah akan berikan permintaannya. Allah menegaskan dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan semua apa-apa yang kalian minta. Maka ayat ini menegaskan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu berdoa, dan doa itu ibadah. Meskipun apa? Doa adalah ibadah, berpahala. Semua permohonan permintaan seorang muslim itu pasti Allah kasih. Maka mengenai hal ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa kepada Allah yang di dalam doanya tidak ada perbuatan dosa. Perbuatan dosa misalnya seperti yang digambarkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis mengenai di hadis Arba'in yang nomor 4 ya, mengenai seorang laki-laki yang dia itu keadaannya rambutnya acak-acakan, berdebu, kemudian apa? Dia dalam perjalanan, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Ini apa? Di antara sebab-sebab mustajabnya doa. Sedang bersafar, keadaannya berat, berdebu, kemudian mengangkat kedua tangan. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Rasul mengatakan bagaimana akan dikabulkan doanya. Sehingga menjadi penghalang daripada dikabulkan doa adalah perbuatan dosa. Wala qati'atur rahim, dan juga perbuatan memutus hubungan silaturrahim. Ini juga diantara penghalang daripada dikabulkannya doa. Maka menjadi faedah, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya cepat, hendaknya apa? Berbuat kebaikan dan sambung silaturrahim. Maka mengatakan kecuali Allah akan berikan padanya satu dari yang tiga. Apa satu dari yang tiga? Yang pertama, akan disegerakan doanya, dikabulkan segera di dunia.
Yang kedua, Allah akan simpan di akhirat, berarti tidak dikabulkan. Berarti tidak dikabulkan, disimpan di akhirat. Karena sesungguhnya ya, ketika seorang hamba memohon kepada Allah, tentunya tentang kebaikan. Ya, Pak? Ketika kita itu mohon kepada Allah, tentunya akan tentang kebaikan. Dan yang lebih tahu tentang kebaikan akibatnya kitab Allah. Sehingga ketika Allah melihat ada maslahatnya, Allah segerakan. Jika tidak, Allah tahan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 41. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Allah bisa menghilangkan mara bahaya yang menimpa kalian ketika kalian berdoa. Insya'a, jika Allah menghendaki. Dalam arti menghendaki kebaikan itu. Maka ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, jika Allah melihat kebaikannya disegerakan, maka Allah segerakan. Jika Allah melihat kebaikan dengan ditahan, maka Allah tahan. Oleh karenanya seorang salaf mengatakan, jika aku berdoa kepada Allah, kemudian dikabulkan, aku gembira dengan satu kegembiraan. Dan jika aku berdoa kepada Allah ternyata tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, aku bergembira dengan 10 kegembiraan. Kenapa? Li'annal ula ikhtiyari wasani ikhtiyarullah allamul ghuyub. Karena yang pertama adalah pilihanku yang menurutku baik di mataku. Adapun yang kedua adalah pilihannya Allah yang Allah mengetahui tentang rahasia-rahasia perkara gaib. Sehingga ya, yang kedua bahwasanya Allah akan simpan di akhirat. Kelak Allah akan kasihkan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, atau Allah akan jauhkan dia dari mara bahaya sebesar permintaan yang dia minta. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, misalnya diberi uang 50 juta di bulan Ramadan, misal, maka tidak dikabulkan, maka mungkin Allah jauhkan dia dari mara bahaya yang kalau seandainya mara bahaya itu menimpa dirinya, itu nilainya 50 juta. Sehingga inilah 3 hal. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, melainkan Allah akan berikan padanya. Selama tidak ada perbuatan dosa dan tidak ada dosa memutus hubungan silaturahim. Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Oleh karenanya, jika kita ingin diberi Allah, maka minta. Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan, memberikan permohonan orang yang berdoa kapan? Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, panggilanku, dan beriman kepadaku. Setelah mengenai tadi berdoa kepada Allah, kalimat yang terakhir Allah perintahkan untuk memenuhi panggilannya, memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya. Maka ini diantara sebab terkabulnya doa dengan memenuhi perintah Allah. Jadi kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka berbuatlah kebaikan dan juga beriman kepada Allah. Maka berkata para salafus saleh, kullama kana aqrab kana ahrab. Barang siapa seseorang hamba itu lebih dekat dengan Allah, maka dia akan lebih cepat untuk dikabulkan doanya. Sehingga dia menegaskan bahwa seseorang hamba yang soleh, yang mengikuti perintah Allah, itu lebih cepat akan dikabulkan doanya
daripada orang al-asi al-mukhalif, orang yang ahli maksiat dan tidak menjalankan perintah Allah. Berikutnya setelah mengenai doa, mengenai masalah hukum seputar mengenai puasa. Allah menegaskan dihalalkan untuk kalian di malam puasa. Ar-rafathu, mencampuri istri-istri kalian. Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Asbab nuzulnya bahwasanya di awal daripada kewajiban berpuasa, maka tidak boleh seseorang muslim di malam harinya setelah tidur untuk makan, minum, dan bercampur suami istri. Jadi awal puasa, kewajiban puasa, ketika datang berbuka, kemudian dia tidur malamnya, maka setelahnya tidak boleh makan, minum, dan mencampuri suami istri. Di awal ya. Jadi apa? Puasa, kemudian berbuka. Ketika nanti tidur, setelah bangun tidur, maka apa? Tidak boleh makan, minum, dan hubungan suami istri di awal. Sehingga kapan boleh makan, kapan boleh bercampur suami istri? Ketika berbuka dan dia belum tidur. Setelah dia tidur, maka tidak boleh lagi. Maka hal ini cukup memberatkan. Sampai dikisahkan ada seorang sahabat itu yang pagi siangnya bekerja di ladang. Maka ketika datang waktu maghrib dia pulang. Dia pulang iftar. Ketika dia pulang iftar, hanya minum dan membatalkan puasa, ternyata istrinya belum masak. Akhirnya dia menunggu. Ketika dia menunggu sampai waktu isya dia tertidur. Ketika tertidur berarti apa? Dia bangun, maka sudah tidak boleh lagi makan. Sehingga dia besoknya sampai sahur dia berpuasa lagi tanpa makan. Sampai di hari kedua dia pingsan. Karena apa? Tidak makan di hari kemarin. Kemudian hari ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tidak lama setelah kejadian itu turunlah ayat ini yang menegaskan bahwasanya Allah halalkan di malam hari bercampur suami istri. Jika bercampur suami istri aja diperbolehkan, apalagi makan dan minum. Sehingga bergembiralah para sahabat karena keadaan sudah diringankan. Karena awalnya berat. Apalagi para pengantin baru. Malam-malamnya tentunya tidur dulu gitu. Kalau tidak boleh berat, mengatakan alimallah. Allah mengetahui annakum kuntum tahtanuna. Kalian dulu itu tidak bisa menahan, berat. Fataba alaikum. Kemudian Allah menerima taubat kalian. Maksudnya apa? Allah hapus yang di awal dan Allah ringankan dengan dihalalkan lailatul siyam, di malam puasa untuk melakukan semuanya. Wa afa ankum, dan Allah memberikan maaf kepada kalian, memberikan maaf apa yang terjadi sebelumnya. Karena di awal kewajiban bahwasanya apa? Setelah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Mungkin ada di antara kalangan para sahabat yang makan atau minum atau hubungan suami istri. Tapi apa? Allah sekarang sudah maafkan. Fal'ana, maka maafkan. Sebelumnya Allah menegaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini apa? Di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya dalam hubungan suami istri adalah menjaga rahasia. Baik suami menjaga rahasianya istri maupun istri menjaga rahasianya suami. Dan bahwasanya engkau sebagai libas, saling menutupi. Makanya apa? Dalam sebuah hadis Rasul menegaskan ya, janganlah seorang mukminah membenci mukminah maupun mukminah membenci mukmin dalam suami istri rumah tangga.
Jika dia membenci satu karakter, maka mudah-mudahan dia suka dengan karakter yang lain. Dalam artian bahwasanya ya, dalam rumah tangga itu saling menutupi. Jika mungkin dalam perjalanannya ada satu dua yang kita nggak suka para suami, maka mudah-mudahan ada hal-hal lain yang kita suka. Sehingga ketika menilai istri atau istri menilai suami, itu tidak boleh satu kesalahan langsung dijeneral. Tapi ketika kita melihat satu aib, coba lihatlah kebaikan-kebaikan yang lain. Yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang lain itu bisa menutupi keburukan yang ada. Kemudian menegaskan, adapun sekarang maka pergaulilah dan carilah apa-apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Makna carilah adalah carilah apa-apa yang Allah tetapkan, yaitu mengenai hubungan suami istri, di antara tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Jadi adanya pernikahan, satu tujuan daripada pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Yang kedua, menjaga iffah. Dengan kita menikah, itu bisa menjaga kesucian seorang diri, menjaga kesucian dirinya, baik yang laki-laki maupun perempuannya. Oleh karenanya apa? Ini menegaskan bahwasanya agama Islam itu luar biasa. Berbeda dengan agama yang lainnya. Jika mau suci, maka nggak menikah. Tapi Islam tidak. Jika ingin menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan, justru perintahnya adalah menikah. Sehingga dengan menikah mendapatkan keturunan dan menjaga kesucian diri. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Kapan? Sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam ketika waktu subuh. Mengenai ayat ini, di awal-awalnya sebelum turun ayat ini, itu para sahabat itu kalau mau sahur, mereka itu mengikat kakinya dengan benang. Jadi makan, kalau sudah kelihatan benangnya, mudah mereka langsung menahan diri. Di awal-awal, karena zaman itu belum ada lampu dan belum ada jam, sehingga mereka mengenal apa? Al-Fajr. Yang kedua, apa? Di antara faedahnya, sangat dianjurkan sekali bagi yang mau puasa, baik sunnah maupun wajib, untuk makan sahur. Allah mengatakan, wa kulu washrabu, makanlah minumlah, sahur maksudnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara keberkahan puasa, sempurnanya puasa nilainya itu dengan makan sahur. Jadi kalau ada orang berpuasa tanpa sahur, dengan orang yang berpuasa dengan dia makan sahur, secara nilai ibadah lebih banyak kan yang makan sahur. Bukan, oh saya lebih kuat berarti kan, berarti apa? Lapar saya lebih panjang. Tidak, yang sahur lebih banyak pahalanya. Kemudian juga menjadi satu pembahasan, makan minumlah terus. Sampai kapan? Sampai jelas benang putih dari benang hitam. Ada satu hadis ya, yang mungkin masyhur di antara kita, yang bunyinya adalah, jika di tanganmu ada makanan, kemudian engkau mendengarkan adzan, maka jangan letakkan makanan ini sampai engkau menyelesaikannya. Jadi misalnya apa? Seseorang bawa makan, baru naruh nasi di atas piring, baru mau dimakan sudah adzan, maka janganlah menaruh makanan ini sampai engkau menyelesaikannya. Ini menjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat yang pertama, rukhsah, diperbolehkan rukhsah. Ya sudah, kalau sudah di tangan, boleh dimakan, rukhsah bagi yang belum sahur. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya, sejauh yang saya baca dan saya cari-cari dari pendapat masyayikh, yang lebih kuat adalah menahan.
Sebagaimana firman Allah, sampai datang kepadamu benang putih, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Jika sudah datang fajar, sudah adzan, maka tahan. Meskipun sudah di tangan, maka lepaskan, taruh. Terus bagaimana dengan pemahaman hadis? Ya? Pemahaman hadis dibawa kepada pemahaman, yaitu bahwasanya dia menghabiskan ketika adzan yang pertama. Dulu tukang adzannya Rasul ada dua. Ada banyak, tapi yang sering ada dua. Bilal sama Abdullah bin Umi Maktum. Rasul mengatakan, "Kulu washrabu," ya. Jika Bilal adzan, makanlah dan minumlah. Jika Bilal adzan, makan dan minumlah. Dan jangan makan dan minum jika Abdullah bin Umi Maktum adzan. Karena apa? Adzan yang pertama adzan apa, Pak? Adzan pertama ya. Bilal belum masuk waktunya fajar yang sesungguhnya. Ketika sudah adzan Abdullah bin Umi Maktum, berarti apa? Sudah masuk subuh yang beneran. Sehingga wallahu a'lam bishawab ya, lebih berhati-hatinya. Dan ini yang lebih menguatkan bahwasanya apa? Jika sudah datang waktu subuh, maka ditaruh. Lebih berhati-hati. Meskipun ada yang mengatakan rukhsah. Tsumma atimmu siyam, kemudian sempurnakan waktu puasa sampai malam. Jadi apa? Tidak ada namanya di kampung dulu ada namanya puasa zuhur, puasa asar, puasa maghrib. Buat latihan saja. Tapi apa? Nggak ada namanya puasa zuhur, puasa asar, puasa maghrib. Dulu hanya buat latihan saja bagi anak yang kecil. Sekarang apa? Allah menegaskan sempurnakan puasa sampai kapan? Sampai malam hari. Ketika adzan maghrib. Kemudian berikutnya adalah setelah mengenai puasa, mengenai doa, kemudian hukum mengenai puasa, sampai kapan kita puasa. Yang terakhir setelah masuk 10 Ramadan yang terakhir, maka apa? Ada sunnahnya, yaitu untuk beriktikaf. Di antara hukum mengenai iktikaf, jangan menggauli istri dan kalian sedang dalam keadaan iktikaf. Salah satu pembatalan iktikaf. Yang kedua, di antara faedahnya, wa antum akifuna fil masajid. Iktikaf itu di masjid. Sehingga tidak ada namanya iktikaf di musola atau iktikaf di rumah atau di hotel. Tapi apa? Iktikaf adalah di masjid. Dan yang dimaksudkan masjid ya, As-Sa'di mengatakan adalah tempat yang digunakan sholat 5 waktu. Jadi apa? Dikategorikan masjid adalah tempat yang digunakan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Janganlah kalian mendekatinya. Jadi jika Allah sudah melarang, jangan dekat-dekat, lebih baik menjauh. Karena yang dekat dengan larangan itu lebih berpotensi untuk jatuh. Menjadi sebuah kaidah saddan lidari'ah. Sebelum jatuh, jauh-jauh jaraknya sudah ditahan. Sebagaimana kenapa tidak boleh bikin patung? Agar tidak jatuh dalam menyembah patung. Dulu membuat patung pernah diperbolehkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa? Di umat Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Kenapa? Khawatir jatuh dalam umat-umat terdahulu yang mereka mengagungkan orang soleh kemudian membuat patung dan menyembahnya. Yang dalam ini kita terapkan kaidah ini. Saddan lidari'ah, sebelum jatuh jauh-jauh jaraknya sudah ditahan. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yattaqun. Agar supaya mereka bertakwa. Dengan Allah jelaskan, itu lebih mudah untuk bertakwa. Dijelaskan hukum-hukum mengenai puasa, cara-caranya, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Maka dengan mengenal atau mengetahui hukum-hukum Allah, itu lebih dekat dengan ketakwaannya. Sehingga sebuah faedah bisa kita ambil,
salah satu cara bertakwa yaitu dengan mengetahui hukum-hukum Allah. Bahasa singkatnya adalah dengan belajar. Kalau ingin bertakwa maka harus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.